Baiklah, selamat pagi kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistik yaitu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Febri Lovani Brus Biring Milala, Putri Kurnia, dan juga Tiara Atika Damira akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistik Boyce and Stein. Di mana yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Tiara Atika Damira. Kepada Saudari Tiara, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk aplikasi statistik Boyce and Stein yang pertama adalah radiasi benda hitam, di mana istilah radiasi benda hitam ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862, di mana teori ini menandai awal lahirnya mekanika kuantum dan fisika modern. Dalam fisika, benda hitam ataupun black body adalah sebutan untuk benda yang mampu menyerap kalor radiasi. Dalam benda hitam sendiri, seperti yang kita lihat pada gambar, dapat dianalogikan sebagai suatu rongga berisi foton dengan celah bukaan yang sangat kecil, dengan mengabaikan bahan pembuatnya dan panjang gelombang radiasi yang masuk. Adapun gelombang radiasi yang masuk ke dalam rongga melalui lubang tersebut akan dipantulkan berulang-ulang oleh dinding dalam rongga hingga energi habis terserap. Selanjutnya dipancarkan kembali sebagai radiasi gelombang elektromagnetik melalui lubang itu juga. Selanjutnya, radiasi elektromagnetik tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem foton-foton dan dapat disampaikan bahwa suatu gas foton akan memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Boyce and Stein. Akan tetapi, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, foton dapat diserap dan dipancarkan kembali oleh dinding yang bertemperatur tetap, sehingga foton dalam lingkungan tidak tetap. Yang kedua adalah energi foton berbentuk Hv, di mana V adalah frekuensi radiasi. Maka, kerapatan keadaan foton dalam kotak adalah G lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 D lambda. Dengan demikian, jumlah foton dengan panjang gelombang antara lambda sampai lambda tambah D lambda adalah N fungsi lambda D lambda sama dengan G lambda D lambda per E pangkat E per KT dikurang 1. Di mana N lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 D lambda 1 per E pangkat Hc per KT dikurang 1. Nah, energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda tambah D lambda adalah E lambda D lambda sama dengan N fungsi lambda Hv. Di mana dengan mensubstitusikan nilai N lambda D lambda diperoleh E lambda D lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5 E pangkat Hc per lambda KT dikurang 1 D lambda. Nah, ekspresi ini disebut sebagai hukum radiasi Planck. Untuk selanjutnya adalah hukum pergeseran Wave. Nah, ilustrasi distribusi energi spektral dapat dilihat dalam gambar, yaitu di mana tampak bahwa E lambda mula-mula naik, kemudian akan turun setelah mencapai di titik puncaknya. Pada panjang gelombang lambda M, kita dapat menentukan lambda dengan mendiferensiasikan E lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan lambda M. Maka, E fungsi lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5 E pangkat Hc per lambda KT dikurang 1.
di mana panjang gelombang lambda M sama dengan lambda MT sama dengan 0,194191 Hc per K. Nah, dengan menggunakan nilai konstanta K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 JK dan H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 JS dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka kita dapat memperoleh lambda MT sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Nah, persamaan di atas ini merupakan ungkapan hukum pergeseran Wien, di mana hukum pergeseran Wien ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Oke, nah makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan benda tersebut atau warna benda bergeser ke arah biru. Nah, hukum pergeseran Wien sendiri telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkan. Bisa kita lihat pada gambar ada yang berwarna. Nah, energi yang dipancarkan benda diukur pada berbagai panjang gelombang. Kemudian, intensitas tersebut diplot terhadap panjang gelombang sehingga diperoleh panjang gelombang yang memiliki intensitas terbesar. Oke, selanjutnya ada persamaan Stefan-Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai tak berhingga. Hanya intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda. Nah, intensitas gelombang yang dipancarkan mencapai maksimum pada saat lambda M sama dengan lambda. Adapun energi total tersebut diperoleh dengan mengintegralkan persamaan L fungsi lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5e pangkat Hc per lambda kt dikurang 1. Nah, dari panjang gelombang 0 sampai tak berhingga yaitu E sama dengan integral batas atas tak berhingga batas bawah 0 E fungsi lambda d lambda sama dengan 8pi Hc integral tak berhingga integral batas atas tak berhingga batas bawah 0 1 per H pangkat lambda lambda pangkat 5 d lambda per E pangkat Hc per lambda kt dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikan integral di atas, kita misalkan Y sama dengan Hc per lambda kt dengan pemisalan tersebut, maka diperoleh ungkapan-ungkapan berikut ini, di mana 1 per lambda sama dengan kt per Hc Y. Sehingga 1 per lambda pangkat 5 sama dengan kt per Hc pangkat 5 Y pangkat 5. Sehingga lambda sama dengan Hc per kt dikali 1 per Y. Di lambda sama dengan minus Hc per kt 1 per Y pangkat 2 di Y. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Untuk Saudari Putri kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Nah, sekarang kita tentukan syarat batas yang berlaku bagi Y. Saat maka dan saat lambda sama dengan 0, maka Y sama dengan tak terhingga. Dan saat lambda sama dengan tak terhingga, maka Y sama dengan 0. Dengan demikian, dalam variabel Y, integral tersebut menjadi E sama dengan 8pi Hc integral tak terhingga sampai 0 dari kt per Hc pangkat 5 Y pangkat 5 dikali minus Hc per kt Y pangkat 2 dy per E pangkat Y dikurang 1 sama dengan 8pi Hc dikali kt per Hc pangkat 5 dikali Hc per kt dikali integral tak terhingga sampai 0 minus Y pangkat 3 dy per E pangkat Y dikurang 1 sama dengan 8pi Hc dikali kt per Hc pangkat 4 integral tak terhingga sampai 0 Y pangkat 3 dy E pangkat Y dikurang 1. Nah, persamaan tersebut merupakan kerapatan energi foton di dalam kotak
hubungan antara kerapatan energi yang diradiasi dengan energi foton dalam kotak adalah E radiasi sama dengan C per 4 dikali E, sama dengan 2pi Hc pangkat 2 dikali KT per Hc pangkat 4 integral dengan batas 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per EY dikurang 1. Nah, sama dengan 2pi Hc kuadrat dikali K per Hc pangkat 4 dikali integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per EY kurang 1 dikali T pangkat 4. Selanjutnya, persamaan tersebut sangat mirip dengan persamaan Stefan Boltzmann tentang energi yang diradiasi benda hitam, yaitu E radiasi sama dengan theta T pangkat 4 dengan theta adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, di mana rumusnya adalah 2pi Hc pangkat 2 per K per Hc. Saya ulangi, rumusnya sama dengan 2pi Hc kuadrat dikali K per Hc pangkat 4 integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat 3 dy per EY dikurang 1. Nah, dengan menggunakan instruksi matematika sederhana, kita dapatkan rumusnya adalah 5,65 dikali 10 pangkat minus 8W per M kuadrat K pangkat 4. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai konstanta lain K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat minus 23J per K, H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 4JS, dan C sama dengan 3 dikali 108 meter per sekon, kita dapatkan nilai konstanta Stefan Boltzmann adalah 6,49394. Nah, selanjutnya kapasitas skalor kristal. Dalam kristal, atom-atom bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum n adalah En sama dengan n ditambah 1/2 H bar omega. Nah, secara umum, energi total yang dimiliki fonon dalam kristal ditulis U sama dengan sigma H bar omega dikali K sama dengan EXP dikali H bar omega dikali K per KT pangkat minus 1 dikurang 1. Nah, jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega PK, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi dan penjumlahan terhadap K tersebut adalah U sama dengan sigma P integral GP omega H bar omega per EXP dikali H bar omega per KB dikali T dikurang 1 D omega. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya mengenai model Einstein akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk mencari kapasitas kalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama omega 0. Dengan asumsi ini maka dapat dituliskan GP omega sama dengan N delta omega dikurang omega 0, di mana delta omega dikurang omega 0 merupakan fungsi delta direct. Dengan model ini kita dapatkan kapasitas kalor kristal untuk satu macam polarisasi saja sebesar CV sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat integral G omega EXP H bar omega per KT per EXP H bar omega per KT dikurang 1 kuadrat omega kuadrat D omega sama dengan H bar per KT kuadrat integral N delta omega dikurang omega 0 EXP H omega per KT per EXP H bar omega per KT dikurang 1 kuadrat omega kuadrat D omega sama dengan NH bar kuadrat per KT kuadrat EXP
H bar omega 0 per KT per EXP H bar omega 0 per KT dikurang 1 kuadrat dikali omega 0 kuadrat. Next. Selanjutnya, untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin atau arah sumbu X, Y, dan Z. Dengan menganggap bahwa E3 polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas kalor total menjadi 3 kali dari yang tampak dalam perumpamaan di atas, yaitu menjadi CV sama dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat dikali EXP H bar omega 0 per KT per EXP H bar omega 0 per KT dikurang 1 kuadrat omega 0 kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau kasus-kasus khusus, yaitu ketika T menuju 0 dan T menuju tak hingga. Dalam kondisi T menuju 0, maka EXP H bar omega 0 per KT lebih besar dari 1 sehingga EXP H bar omega 0 per KT dikurang 1 sebanding dengan EXP H bar omega 0 per KT. Akibatnya, CV sebanding dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat EXP H bar omega 0 per KT per EXP H bar omega 0 per KT kuadrat dikali omega 0 kuadrat sama dengan 3NH bar kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat di pangkat H bar omega 0 per KT. Selanjutnya, untuk kasus sebaliknya, yaitu T menuju tak hingga, maka H bar omega 0 per KT menuju 0 sehingga CV sebanding dengan 3NH bar kuadrat per KT dikali 1 tambah H bar omega 0 per KT sama dengan 1 ditambah H bar omega 0 ditambah KT sama dengan 1 kuadrat dikali omega. Nah, selanjutnya untuk kasus sebaliknya, yaitu T menuju tak hingga, maka H bar omega 0 per KT menuju 0 sehingga CV sebanding dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat 1 ditambah H bar omega 0 per KT per 1 ditambah H bar omega 0 per KT kurang 1 di pangkat 2 dikali omega 0 kuadrat sama dengan 3NH bar kuadrat per KT kuadrat dikali KT per H bar omega 0 kuadrat dikali omega 0 kuadrat sama dengan 3N besar K dikali 3 sama dengan 3 dikali N kecil N besar A dikali K sama dengan 3N kecil N besar AK sama dengan 3N kecil R dengan Na bilangan Avogadro, N jumlah mol dan R sama dengan NaK konstanta gas umum. Hasil ini persis sama dengan teori klasik dari Dulong Petit bahwa kapasitas kalor per satuan mol semua padatan adalah konstanta yaitu 3R. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa model Einstein dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas panas terhadap suhu sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0 kapasitas panas menuju 0 dan pada suhu sangat tinggi kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan Dulong Petit. Nah, selanjutnya mengenai model Debye. Jadi salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Tidak ada justifikasi
Maaf ya. Selanjutnya mengenai model Debye. Salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Tidak ada justifikasi untuk asumsi ini. Asumsi ini digunakan semata-mata karena kemudahan mendapatkan solusi. Oleh karena itu, hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam. Asumsi ini digunakan oleh Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti. Dari persamaan dispersi dapat diturunkan persamaan kerapatan keadaan sebagai berikut, yaitu G omega dikurang V per 2 pi kuadrat K kuadrat per D omega per dk. Pada model Debye, kapasitas panas untuk suhu T menuju 0 diperoleh CV sebanding dengan 9 pi kuadrat NK dikali T dikali T theta pangkat 3 sama dengan AT kuadrat. A sebanding dengan 9 pi kuadrat NK per 15 theta pangkat 3, di mana theta adalah suhu Debye, theta D sama dengan H bar V G per kalpa B dikali 6 pi kuadrat N sama per V di pangkat 1/3. Sebaliknya, untuk T menuju tak hingga, maka CV sebanding dengan 9 NK T per theta di pangkat 3 theta D per T integral X pangkat 4 per X pangkat 2 dx sama dengan 9 NK T per theta D pangkat 3 integral batas atas theta D per T batas bawah 0 X kuadrat dx sama dengan 9 NK T per theta D pangkat 3 1/3 theta D per 3 di pangkat 3 sama dengan 3 NK. Teori Debye dan Einstein hanya berbeda pada suhu rendah. Pada suhu agak tinggi, kedua teori tersebut memprediksi hasil yang sangat mirip, dan pada suhu yang sangat tinggi, kedua teori ini memberikan prediksi yang persis sama dengan hukum Dulong Petit. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangan dan sebagainya kami ucapkan maaf dan terima kasih.